wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Birru Walid dari calon guru penggerak angkatan 8 Bapak Ibu. Mohon izin mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya ingin diseminasi atau berbagi terkait dengan beberapa budaya positif yang sudah saya terapkan dan implementasikan di kelas 10 TO1 dan 11 TO1 juga, khususnya di lingkungan SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Di mana untuk tema kali ini saya ingin berbagi tentang perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian dasar, posisi. Berikutnya mari kita lihat sejenak apa yang sudah saya lakukan, dan ini mohon izin nanti kepada Bapak Ibu saya akan upload hari ini digabung dengan video yang saya sudah buat dan akan dikirim ke Learning Management System yang ada di platform Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Kita lihat apa yang sudah saya lakukan, mohon izin nanti ini akan bisa kita coba sharingkan kepada Bapak Ibu. Gambarannya seperti ini. Tentang segitiga restitusi dan sebagainya. Saya membuat rancangan sedikit Bapak Ibu yang sudah saya terapkan, mohon izin sebelum dilanjut ya. Target dari apa yang saya susun itu adalah aksi nyata dari budaya positif yang saya lakukan di kelas 10 TO1 diantaranya. Terkait dengan nilai-nilai yang dianut dan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang pertama di sana yang saya buat, kemudian ada istilah di kami itu ada Mun Pagi dengan konsep 6S. Senyum, salam, sapa, sopan santun, dan terakhir saya tambahkan sabar. Siswanya sabar, gurunya pun harus sabar. Seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Kita lanjut sedikit supaya bisa terlihat apa yang sudah dilakukan. Nanti bisa Bapak Ibu mungkin bisa ada testimoni dan seterusnya. Beberapa minggu ini saya sudah melakukan implementasi mulai dari penyambutan di gerbang sekolah, ada sampling beberapa video yang saya dapat. Ini termasuk kepala sekolah pun bersupport kegiatan ini ya. Jadi penanaman 6S, senyum, salam, sapa, sopan santun dimulai dari gerbang sekolah. Ini adalah budaya positif yang harus kita terus kembangkan, diantaranya ya melalui semuanya kembali ke peserta didik. Jadi pembelajaran itu berpusat pada murid. Inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu seperti itu gambarannya. Ini saya singkat saja. Ada beberapa cukup panjang. Nah, ini kegiatan penyambutan dan berikutnya ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kayak kontrak MOU dengan para siswa di kelas tersebut. Dengan metode yang saya gunakan adalah para siswa menyampaikan impian apa yang mereka harapkan di pembelajaran kelas itu. Jadi ditulis dalam sebuah kertas. Ini ada dua, ada kesepakatan kelas dan ada keyakinan kelas. Yang dimaksud dengan kesepakatan kelas itu adalah, jadi para siswa berharap impian di kelas itu model pembelajarannya mau seperti apa saja, bayangannya gitu loh. Kemudian aturannya disepakati bersama, termasuk konsekuensinya apa jika aturan tersebut dilanggar oleh siswa. Artinya apa? Dari siswa, dirumuskan oleh siswa, dan diimplementasikan oleh siswa. Jadi bukan dari satu sisi arah guru saja untuk mendikte aturan dan sebagainya. Di sini dibacakan secara demokrasi oleh perwakilan kelas dari semua anggota kelas itu sebanyak 36 orang. Kemudian dibacakan acak, ambil, kemudian kita coba rangkum di sini dari pernyataan setiap orang.
Kemudian belum diputuskan, baru diinventarisir dari keinginan siswa yang ada di kelas itu. Selanjutnya dari inventarisir, identifikasi semua masukan, baik keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, dilempar kembali kepada para siswa per poinnya. Kira-kira berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu apakah disepakati? Sepakat, berarti akan kita tulis. Artinya kesepakatannya dari mereka untuk mereka. Kontrak belajar dengan saya diantaranya Bapak Ibu. Nah seperti ini pola yang saya lakukan di dalam kelas 10 TO1 dan 11 TO1. Kebetulan ini saya singkat saja. Setiap orang memiliki hak yang sama. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, kita tampung, kemudian kita putuskan bersama. Ini kelas 11 TO1. Sama, kami lakukan kontrak belajar juga dengan para siswa. Mereka menyampaikan pendapatnya dengan berbagai kata-kata mereka sendiri. Kemudian pembelajaran pun kita buat menyenangkan. Ada kalanya saya sering mengajak anak di luar ruangan untuk bisa bermain SBK, game, yel-yel dan seterusnya. Jadi saya coba suasana baru untuk memancing respon positif pada diri anak supaya lebih menyenangi pembelajaran. Maka terkadang saya di luar ruang praktek sering saya lakukan. Karena mata pelajaran produktif ternyata cukup panjang, maka kita bisa lakukan ekspresinya. Ini bermain demo, motor, kemudian Brio, Avanza dan seterusnya. Jadi kalau berdua berarti motor, cari temennya. Dan di sini akan terlihat egoisme dari masing-masing individu itu. Nah, kemudian penanganan permasalahan yang terjadi, ada istilah kami itu adalah segitiga restitusi. Ada 5 kategori guru nih dalam penanganan studi kasus apapun untuk siswa. Ada kategori guru itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Jadi contoh yang piket, ada tiba-tiba siswa terlambat. Langsung dengan emosional, kenapa kalian terlambat? Kenapa kamu terlambat? Silakan berdiri di sini, silakan kamu push up. Tidak mau tahu alasan apapun. Itu kategori tipikal guru penghukum. Ada tipikal guru yang kedua itu adalah siswa merasa bersalah. Contoh, ada siswa terlambat, kita sebagai guru piket atau guru mengingatkan anak-anak itu dengan kata-kata misalnya, "Nah, kalau kamu sering terlambat seperti ini, nanti saya ditegur kepala sekolah." Seolah-olah dikembalikan ke anak kesalahan itu. Itu ada tipikal guru yang karakternya kesalahan dilimpahkan kepada murid. Itu pun sedikit agak negatif. Yang ketiga itu kategori guru sebagai pengayom. Nggak apa-apa, nanti akan ibu bantu. Mungkin itu wajar sebagai manusia, kamu lupa. Tapi ditelusuri dulu latar belakang dari permasalahan yang terjadi terlambat itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada kategori yang paling baik dan paling positif. Guru berperan sebagai manajer. Nah, ini ada kesalahan apa kira-kira Bapak Ibu dari tampilan yang ini? Apa yang berbeda dari anak-anak yang saya ajar? Seragamnya beda. Nah, ini akan saya perlakukan menggunakan 2 metode peran guru tadi. Ada saya sebagai manajer, saya mencari tahu latar belakang kenapa anak ini tidak menggunakan seperti yang lainnya. Tidak dimarahi Bapak Ibu, tapi kita menggali informasi kenapa latar belakang dia melakukan tidak standar praktek sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya di kelas ini bahwa setiap mata pelajaran praktek itu mereka wajib menggunakan pakaian praktek atau werpak. Nah, ini kembalikan ke keyakinan kelas. Terus kira-kira apa yang kamu inginkan untuk kedepannya untuk merubah diri kamu? Kita gali dari dia sendiri untuk mencari solusi. Iya Pak, berarti malamnya saya harus menyiapkan buku dan perlengkapan lainnya. Apalagi selain itu nak? Iya Pak, nanti saya akan pesan ke orang tua suruh mengingatkan saya. Iya Pak, saya akan ada alarm misalkan setiap kali. Banyak cara, temukan dari gali potensi anak, mencari solusi sendiri dan kembalikan ke anak itu. Nah, ini sudah mulai muncul masalahnya.
saya percepat. Nah, ini sudah mulai menggunakan model penanganan siswa ala manajer Bapak Ibu. Saya tidak memarahi Aisyah, tapi saya ajak diskusi kenapa dia tidak menggunakan pakaian sesuai standar SOP keyakinan kelas. Kenapa itu? Mengapa? Terus apa yang harus kamu lakukan untuk merubah supaya kedepannya lebih baik? Terus saja. Sehingga buat kesepakatan antara saya dengan Aisyah ini. Cuman suara siswanya agak tidak terlalu terdengar nih. Sepertinya agak imut-imut. Tidak mencuci baju atau tidak disiapkan. Tuh, dikembalikan ke hasil kesepakatan kelas Bapak Ibu, diajak kesepakatan yang tadi dibuat bersama, kita kembalikan. Kemudian cari solusi bersama, dan ini saya bertindak sebagai manajer, tidak melakukan bullying baik visual, verbal ataupun fisik. Itu tidak diperlukan dalam penanganan siswa. Nanti ada testimoni dari sisi siswa apa yang dirasakan dengan perlakuan guru yang tadi saya sebagai penghukum dan saya sebagai manajer. Akan ada testimoni nih dari peserta didik. Saya singkat. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan ke depan tidak terulang lagi kejadian ini? Gitu. Oke, kita sepakat kembali ke keyakinan kelas. Gitu. Nah, kalau ini saya berperan agak emosional sebagai penghukum peran saya. Ini pun suasana sedang praktek. Kemudian Aisyah ini tidak mengerjakan tugasnya dengan tuntas. Dari WEPAK juga tidak standar. Kemudian saya langsung menghukum saja. Kenapa kamu tidak selesai tugasnya? Dengan nada intonasi yang langsung tinggi. Kemudian Bapak tidak mau tahu, sesuai keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kamu sanksinya berdiri selama pelajaran ini. Aisyah saya suruh berdiri untuk adegan yang kedua ini. Kemudian apa dampaknya ke psikologi Aisyah? Nah ini kejadiannya langsung saya marahi. Saya langsung menggunakan peran guru sebagai penghukum. Saya tidak mau tahu alasan kamu hari tidak tuntas. Silakan sesuai kesepakatan kelas kamu berdiri selama pelajaran ini. Tidak mau tahu, tidak menggali informasi. Nah, itu agak dampaknya sepertinya kurang baik bagi psikologi anak tuh berdiri. Tapi intinya, cuma ada testimoninya Bapak Ibu. Ya, kurang berdengar ya. Ya intinya kalau saya berperan sebagai manajer, diseminasinya ini sangat menginspirasi bagi saya, terutama untuk dapat meningkatkan disiplin, terus kemudian budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Yang Bapak Birul jelaskan itu salah satunya adalah gerakan disiplin, meningkatkan disiplin siswa.